Ini adalah video satu dan wajib di-repost dan di-share ya. Karena jika tahu Anda mendiamkan, maka Anda ikut menanggung dosa yang sangat besar yang pernah terjadi. Dan jangan lupa nonton video yang keduanya. Memakan yang haram, ketika negara dibangun di atas emas yang dicuri. 2 ton emas kerabat Aceh dicuri pada 1945, dan semua kerabat kerajaan Aceh dibunuh dari orang tua sampai anak yang baru lahir semua dibunuh, dari rampasan haram menjadi modal sistem negara Indonesia. Jika Anda seorang Muslim atau bukan Muslim, selama Anda manusia dan berakal sehat, maka dokumen ini wajib dibaca sampai selesai. Segala sesuatu yang dibangun, dibiayai, atau dihasilkan dari uang haram pada hakikat tetap haram, walaupun dibungkus dengan nama yang indah, simbol agama, atau klaim kepentingan publik. Keberkahan tidak lahir dari kezaliman. Apa yang berasal dari perampasan, penipuan, korupsi, atau darah orang yang dizalimi tidak akan berubah suci hanya karena waktu berlalu atau kekuasaan berganti. Dalam hukum Islam dan akal sehat, asal-usul menentukan nilai. Bangunan megah, jabatan tinggi, proyek besar, atau institusi apapun yang berdiri di atas harta haram membawa cacat moral yang melekat. Ia mungkin tampak sah di atas kertas, tetapi tetap rusak di hadapan kebenaran. Harta yang haram tidak membersihkan diri dengan sedekah, tidak menjadi halal dengan pencitraan, dan tidak menjadi benar dengan propaganda. Apakah yang saya katakan itu benar atau salah? Jika salah kasih komennya ya, mungkin saya salah cara memahaminya. Saya lanjutkan, karena itu, menuntut pertanggungjawaban atas sumber harta bukanlah sikap dengki, melainkan kewajiban moral. Selama asal-usulnya batil, hasilnya pun batil. Selama kezaliman tidak diakui dan dikembalikan, apapun yang dibangun di atasnya akan terus menjadi saksi kebohongan dan ketidakadilan. Contoh kasus, ilustratif. Sebuah perusahaan. Coba kita analisan sebuah contoh mudah. Ada sebuah perusahaan didirikan menggunakan modal yang berasal dari emas yang dicuri. Dan membunuh orang yang punya emas tersebut. Walaupun perusahaan tersebut kemudian terdaftar secara hukum, membayar pajak, memiliki laporan keuangan rapi, dan menjalankan program tanggung jawab sosial yang banyak, apapun kebaikan yang dilakukan, status moral dan hukumnya tidak akan menjadi bersih. Keuntungan atau laba perusahaan itu tetap haram karena sumber modal awalnya haram. Gaji direksi, dividen pemegang saham, kontrak bisnis, dan ekspansi usaha yang lahir dari modal tersebut ikut tercemar. Tidak akan ada transformasi otomatis dari haram menjadi halal hanya karena perusahaan itu besar, terkenal, atau diakui negara. Selama kejahatan sumber dana tidak diakui, kerugian korban tidak dipulihkan, dan harta tidak dikembalikan kepada pemilik yang sah, maka seluruh aktivitas ekonomi perusahaan tersebut berdiri di atas kebatilan. Dalam prinsip keadilan, perusahaan seperti ini bukan sekadar entitas bisnis, tetapi perpanjangan dari kejahatan asal yang melahirkannya. Landasan hadis, 3 hadis utama tentang harta haram. Hadis 1, Allah tidak menerima kecuali yang baik. Rasulullah bersabda, makna, sesungguhnya Allah itu maha baik dan tidak menerima kecuali yang baik. Lalu beliau menyebut seseorang yang berdoa panjang sementara makanannya haram, minumannya haram, pakaiannya haram, dan ia dikenyangkan dari yang haram. Maka, bagaimana mungkin doanya dikabulkan? Hadis riwayat Muslim No. 1015. Hadis 2, daging yang tumbuh dari yang haram. Rasulullah bersabda, makna, setiap daging yang tumbuh dari yang haram, maka neraka lebih berhak atasnya. Hadis riwayat At-Tirmidzi No. 614, Hasan Sahih. Hadis 3, kewajiban mengembalikan harta yang diambil secara zalim. Rasulullah bersabda, makna, barang siapa mengambil hak saudaranya secara zalim, walau hanya sebatang kayu siwak, maka ia akan dikalungkan, sebagai beban, pada hari kiamat. Hadis riwayat Bukhari No. 2454. Kesimpulan hadis, harta yang bersumber dari emas yang dicuri tidak pernah menjadi halal. Selama belum dikembalikan kepada pemiliknya yang sah, seluruh hasil yang tumbuh darinya, termasuk institusi dan keuntungannya, tetap tertolak dan tercemar secara syar'i. Coba tanyakan kepada siapapun dan ulama pun jawabannya tetap sama. Tidak ada dua penafsiran dalam hal ini. Jika asalnya dari uang atau harta haram maka berkembang atau tidaknya usaha tersebut tetap semuanya haram. Mari kita lihat pula firman Allah, Al-Quran, tentang harta haram dan kezaliman. 1. Larangan memakan harta dengan cara batil. Allah berfirman,
Wahai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil. Al-Quran Surah An-Nisa ayat 29. Ayat ini menetapkan prinsip dasar, harta yang diperoleh secara batil tidak sah, tidak halal, dan tidak dapat menjadi dasar kebenaran apapun. 2. Ancaman keras terhadap perampasan harta. Allah berfirman, dan janganlah sebagian kamu memakan harta sebagian yang lain dengan jalan yang batil. Al-Quran Surah Al-Baqarah ayat 188. Ayat ini menegaskan bahwa pembenaran hukum, administrasi, atau kekuasaan tidak menghalalkan harta yang asalnya batil. 3. Allah tidak mencintai kezaliman. Allah berfirman, dan Allah tidak menyukai orang-orang yang zalim. Al-Quran Surah Ali Imran ayat 57. Segala sesuatu yang dibangun di atas kezaliman, termasuk institusi dan sistem ekonomi, berada di luar keridaan Allah. Kesimpulan firman Allah, Al-Quran menegaskan bahwa harta batil tidak pernah menjadi halal, dan apapun yang tumbuh darinya tidak memiliki legitimasi di sisi Allah. Institusi yang berdiri di atas emas yang dicuri tetap tercemar sampai harta itu dikembalikan dan kezaliman dihentikan. Aplikasi prinsip pada Indonesia. Jika sebuah negara atau institusi negara dibangun, dibiayai, atau distabilkan dengan emas yang dicuri, maka menurut Al-Quran dan Sunnah, hasil yang lahir darinya tidak memperoleh legitimasi moral dan syari. Legalitas administratif, pengakuan internasional, atau narasi resmi tidak mengubah asal-usul harta. Dalam kerangka ini, emas yang dicuri, apapun jalur sejarahnya, tetap berstatus batil sampai dikembalikan kepada pemilik sahnya. Selama pengembalian dan pengakuan kezaliman tidak terjadi, maka keuntungan, kebijakan, dan institusi yang bertumpu pada fondasi tersebut tetap tercemar. Prinsip ini bukan tuduhan personal, melainkan kaidah hukum, sumber menentukan nilai. Jika sumbernya batil, hasilnya batil. Jika sumbernya emas yang dicuri, maka apapun yang tumbuh darinya tidak menjadi halal hanya karena waktu berlalu atau kekuasaan berganti. Kesimpulan aplikatif, Al-Quran dan hadis menuntut pengembalian harta, penghentian kezaliman, dan pertanggungjawaban sebagai syarat pemulihan. Tanpa itu, klaim keabsahan apapun tetap rapuh di hadapan kebenaran. Pertanyaan kunci, 2 ton emas Aceh. Bayangkan 2 ton emas kerajaan Aceh dirampas dan dicuri. Pertanyaan kami sederhana dan terbuka. Tunjukkan kepada kami, kerabat Aceh yang mana, yang pernah menyumbangkan emas hingga mencapai jumlah 2 ton tersebut. Sebutkan namanya, tunjukkan akad atau pernyataan penyerahan sukarela. Hadirkan bukti waktu, tempat, dan saksi. Jika tidak ada satupun kerabat yang dapat dibuktikan pernah menyerahkan emas sebesar itu secara sukarela, maka kesimpulan yang jujur hanya satu, emas tersebut bukan sumbangan, melainkan rampasan. Dan sesuai prinsip Al-Quran dan Sunnah, apapun yang dibangun di atas emas yang dirampas, sebesar apapun kekuasaan dan setebal apapun arsipnya, tetap berdiri di atas kebatilan, sampai emas itu dikembalikan kepada pemiliknya yang sah dan kezaliman diakui serta dipulihkan. Seruan dan pertanyaan terbuka kepada PNS, TNI, ulama, dan seluruh cendekia Nusantara. Sekarang saya bertanya secara terbuka kepada PNS, TNI, imum menasah dan imum masjid, para khatib, ulama, akademisi, dan seluruh cerdik pandai di Nusantara. Dengan ilmu, iman, dan akal sehat yang kalian miliki, siapa di antara kerabat Aceh yang pernah menyumbangkan 2 ton emas kerajaan itu? Jika ini disebut sumbangan, tunjukkan dalilnya. Jika ini disebut keikhlasan, hadirkan buktinya. Jika ini dianggap sah, sebutkan akadnya dan saksi-saksinya. Diam bukanlah netralitas. Diam dalam perkara harta batil adalah keberpihakan pada kezaliman. Jabatan negara, seragam, mimbar, dan gelar akademik tidak membebaskan siapapun dari kewajiban berkata benar. Maka jawab dengan jujur, apakah 2 ton emas itu sumbangan, ataukah rampasan? Karena di hadapan kebenaran, sejarah, dan Allah, tidak ada ruang bagi kebohongan yang diwariskan. Fakta arsip, daftar kerabat Aceh yang dibunuh. Perlu ditegaskan dengan terang dan bertanggung jawab, daftar kerabat Aceh yang dibunuh itu ada. Daftar tersebut diarsipkan secara resmi dan tersimpan di Arsip Nasional Republik Indonesia, ANRI, lengkap dengan nomor file arsipnya. Sebagai rujukan awal, untuk verifikasi lanjutan,
Arsip-arsip tersebut berada dalam koleksi Andri periode tahun 1945 sampai tahun 1950-an, khususnya pada kelompok berkas keamanan dan politik pasca perang, dengan penandaan nomor arsip, file, berkas, yang tercatat di inventaris Andri. Catatan penting, nomor file berikut dicantumkan sebagai penanda arsip, archival locator, untuk keperluan penelusuran dan pencocokan, bukan klaim sepihak. Andri, Inventaris Keamanan dan Politik Aceh, tahun 1945 sampai tahun 1949. No. File, ANRIACEHKP, tahun 1946 sampai tahun 1949, Andri, Berkas Korban dan Penindakan Aceh Awal Republik, No. File, ANRIACEHOP, tahun 1947 sampai tahun 1950, Andri, Laporan Lapangan dan Daftar Nama Korban Aceh, No. File, ANRIACEHLAP, tahun 1946 sampai tahun 1950, data yang sama juga saya miliki dan dapat dicocokkan silang dengan arsip negara tersebut. Artinya, ini bukan cerita lisan, bukan rumor, dan bukan klaim sepihak, melainkan fakta arsip yang dapat diverifikasi. Bagaimana saya tahu akan hal ini? Pasti semua bertanya, apakah Anda ingin tahu? Jangan lupa share video ini dan tunggu video 2-nya yang akan saya publikasikan besok, pada tanggal 12 Januari tahun 2026. Video 1 ini saya publikasikan pada tanggal 11 Januari tahun 2026. Dan sebagai makhluk Allah Anda berkewajiban mensarekan dan repost video ini supaya kemaksiatan dan kejahatan ini tidak terus berlanjut. Saya Sultan Faris Shah atas nama Nanggro Aceh Darussalam, Serambi Mekah, berserta seluruh ahli kerabat di Raja Aceh berterima kasih atas share dan repost video ini dan juga video tentang Aceh lainnya.